1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Betul. Kalau di Selamat berjumpa dengan video kali ini yang akan saya beri judul Kaya Mendadak dengan Bisnis Gesek Tunai. Seperti dijelaskan dalam video saya berjudul Penggelembung dan Pemimpi Kekayaan. Coba simak ya video saya, ketik aja Penggelembung dan Pemimpi Kekayaan. Bahwa jika suatu sistem ekonomi kita ibaratkan ruangan, maka bisa kita bagi menjadi dua ruangan, yaitu ruangan sektorial yang jumlahnya jutaan. Aneka bisnis berada di dalam ruangan yang sempit, sangat susah bergerak. Artinya kalau kaya sangat susah. Mau bergerak cepat maka berpotensi menjatuhkan yang lain. Mau kaya, potensi mengambil jatah orang lain lumayan besar. Supaya tidak banyak yang berjatuhan maka dibuat banyak peraturan atau hukum. Bergerak sedikit lalu menjatuhkan orang lain dan kena pidana penjara. Di ruangan ini memang ada jutaan bidang usaha yang berdesak-desakan yang akhirnya sangat rentan untuk menyenggol dan melanggar hukum, pidana, dan berujung penjara tadi. Begitu ruwetnya sektorial, simak video yang berjudul Bisnis Kecil Terbatas Pidana Semakin Luas. Anda ketik aja berjudul ya, video saya berjudul Bisnis Kecil Terbatas Pidana Semakin Luas. Ruangan ini sebagai ruangan pemimpi kekayaan berbeda halnya dengan ruangan yang lega. Jadi ya, begitu ruwetnya sektorial, simak video berjudul Bisnis Kecil Terbatas Pidana Semakin Luas. Dan ada ruangan yang disebut ruangan pemimpi kekayaan. Ini berbeda halnya dengan ruangan yang lega, yaitu ruangan penggelembung kekayaan. Dalam video tersebut saya hasilkan seperti itu. Bisnis yang ada dalam ruangan ini hanya bisnis sektor keuangan. Jadi di dalam ruangan yang kita sebut penggelembung kekayaan itu kebanyakan adalah jenis bisnis sektor keuangan. Jenis bisnisnya pun simpel, tidak beraneka banyaknya, tidak beraneka macam. Bagaimana menggelembungkan uang kertas? Simpelnya hanya menggelembungkan uang kertas seperti dolar, menggelembungkan saham juga hanya kertas, serta menggelembungkan sertifikat tanah juga hanya berbahan kertas. Hukum yang menaungi adalah hukum perdata yang potensi berubah menjadi pidana penjara sangat kecil. Ruangan ini kita sebut sebagai penggelembung kekayaan, ruangan yang bisa menggelembungkan kekayaan tanpa takut pelanggaran hukum pidana. Sekarang apa yang dimaksud bisnis geston? Saya jelaskan ya. Geston itu sebenarnya singkatan dari bisnis gesek tunai. Gesek tunai itu dilakukan di mesin, yang mesinnya disebut mesin EDC, atau kita sebut saja mesin gesek tunai lah. Ini bahasa yang umum dipakai oleh para pemain gesek tunai dan pemegang kartu kredit, di mana tempat orang yang mempunyai kartu kredit untuk bisa mencairkan dana dari kartu kreditnya. Pemegang kartu kredit pertama kali ya bisa mencairkan langsung lewat ATM atau disebut dengan tarik tunai ATM sesuai dengan bank penerbit kartu kredit tersebut. Namun ternyata biaya administrasi tarik tunai lewat ATM itu cukup mahal. Jadi banyak yang tidak dilakukan tarik tunai di ATM kecuali sangat terpaksa. Ada alternatif lain bagi pemegang kartu kredit yang ingin mencairkan menjadi uang tunai kartunya tersebut, yaitu lewat mesin EDC atau mesin gesek tunai tadi. Mesin ini disediakan oleh toko yang menyediakan jasa gesek tunai. Dan biaya administrasi dari pencairan uang tunai dari kartu kredit ini lebih murah dibanding tarik tunai lewat ATM tadi. Begini mekanisme kerjanya. Satu, pemegang kartu kredit yang mempunyai kartu kredit ini yang menginginkan dana tunai bisa lewat ATM bank yang bersangkutan atau lewat toko penyedia mesin EDC atau mesin gesek tunai. Kedua, tadi yang pertama ya. Kedua, pemegang kartu kredit mencari toko penyedia jasa gesek tunai dengan transaksi seperti layaknya belanja suatu barang. Jadi dia berangkat ke toko atau menemukan toko yang untuk gesek atau gesek tunai itu seperti kayak belanja pada biasanya. Transaksi memakai kartu kredit ini memang seperti layaknya orang berbelanja, namun barang tersebut diganti dengan uang tunai dengan dibebani biaya administrasi tertentu. Pemilik toko sama sekali tidak mengalami kerugian apapun. Justru dia akan mendapat keuntungan dari penarikan biaya administrasi karena tidak ada barang yang keluar. Dia hanya memberikan uang nanti. Saya silahkan lagi. Bank penerbit mesin EDC juga mengambil keuntungan berupa biaya administrasi tersebut. Artinya dibagi dua ya. Bank penerbit
mesin EDC dan pemilik toko. Jadi biaya administrasi ini sebagian untuk bank dan sebagian untuk pemilik mesin EDC. Bank akan mengganti uang kepada pemilik toko yang mempunyai mesin EDC yang telah diserahkan kepada pemilik kartu kredit. Jadi pemilik kartu kredit tadi setelah menggesek kartunya, maka dia diberikan uang oleh pemilik toko yang mempunyai mesin. Maksudnya adalah dia seperti belanja tapi dikasih uang tunai. Nah, bank penerbit mesin EDC kemudian akan membebankan uang tersebut kepada bank penerbit kartu kredit. Jadi uangnya tadi diserahkan kepada pemilik kartu kredit, tetapi akan diganti oleh bank penerbit mesin EDC. Nah, bank penerbit mesin EDC tadi akan membebankan uangnya tersebut kepada bank penerbit kartu kredit yang dibawa oleh pemilik kartu kredit. Bank penerbit kartu kredit akan membebankan transaksi tersebut kepada pemilik kartu kredit. Tentu saja bank penerbit akan mempunyai skema untuk mengambil keuntungan dari pemegang kartu kredit tersebut. Sebenarnya pemilik kartu kredit tersebut pada saat transaksi ada pengakuan hutang kepada bank penerbit kartu kredit, namun melewati pemilik toko. Jadi pertama kali melewati pemilik toko penyedia mesin EDC, kemudian bank penerbit mesin EDC, lalu bank penerbit kartu kredit, baru ke pemilik kartu kredit. 9. Toko penyedia mesin EDC, itu memberikan uang tunai pada saat transaksi kartu kredit yang di dalam mesin EDC tadi, hanya menalangi aja, dia hanya menalangi sementara uang yang akan diganti oleh bank pemilik mesin EDC. Jadi pada saat gesek kartu kredit, maka dia akan memberikan uang kepada pemilik kartu kredit, tetapi itu hanya sementara, hanya menalangi, karena nanti akan diganti oleh penerbit mesin EDC. Transaksi yang semua diuntungkan. Jadi ada 3 atau 4 pihak ini semuanya diuntungkan. Perhatikan baik-baik. Pemegang mesin gesek tunai akan mendapat keuntungan berupa biaya administrasi setiap ada transaksi memakai kartu kredit. Bisnis ini coba pahami dengan seksama. Ini kan bisnis yang tidak ada loss-nya, tidak ada kerugian. Kalau bergerak kita pasti untung, tidak ada konsep rugi. Ini sebenarnya simplifikasi bisnis yang berjadikan penggelembung keuangan. Ya, bahkan kalau orang judi pun itu ada untung, ada rugi. Ini di atasnya judi karena dia tidak bisa rugi. Kalau bisnis bisa rugi, bisa untung jelas kalau bisnis ya. Tapi kalau ini itu tidak pernah ada kerugian, selalu untung terus. Bisnis yang sebagian besar ada di sektor keuangan itu seperti ini. Penerbit mesin EDC juga akan mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang mempergunakan mesin EDC. Jadi bank penerbitnya juga akan mendapat keuntungan. Penerbit kartu kredit sudah jelas mendapat keuntungan kalau penerbit kartu kredit dari diterbitkannya kartu, dan setiap ada transaksi kartu kredit dia akan untung. Pemegang kartu kredit juga mendapat keuntungan tanpa jaminan apapun, dia bisa mendapatkan uang tunai kan, tanpa jaminan dengan biaya administrasi lebih murah dibanding dia tunai di ATM. Jadi pemegang kartu kreditnya juga untung. Menghitung keuntungan pemilik toko yang menggunakan mesin EDC atau mesin gesek tunai. Untuk menghitung keuntungan pemilik toko yang mempunyai mesin EDC atau mesin gesek tunai tentu saja tergantung dari biaya administrasi yang dibebankan kepada pemilik kartu kredit yang mengadakan transaksi di toko tersebut. Tentu saja pemilik kartu kredit mencairkan dana yang ada dalam kartu kredit jika biaya administrasi lebih murah dibandingkan tarik tunai di ATM. Sekarang kita bisa menghitung keuntungan yang berdasarkan pendapatan dari biaya administrasi yang sering dipungut oleh beberapa penyedia jasa gesek ini. Biaya administrasi yang dibebankan kepada pemilik kartu kredit yang melakukan transaksi berkisar 2,3 sampai 3% dari setiap transaksi. Beban administrasi yang ditarik oleh bank dari banknya yang mempunyai mesin EDC itu berkisar 1,5 sampai 2%. Sebagai contoh, pemilik kartu kredit melakukan transaksi sebesar 10 juta, maka akan dibebani biaya administrasi 2,5% atau sekitar Rp250.000 setiap transaksi 10 juta. Jika bank penerbit EDC menentukan biaya administrasi sekali transaksi 1,8, maka bank penerbit akan menarik biaya sebesar 180 setiap ada transaksi 10 juta. Keuntungan pemilik toko penyedia mesin EDC atau mesin gesek tunai adalah Rp250.000 yang dibebankan kepada pemilik kartu dan dikurangi Rp180.000 yang ditarik oleh pemilik mesin. Jadi untung Rp70.000 setiap ada transaksi. Jadi yang paling besar keuntungannya adalah pemilik mesin gesek tunai. Banknya itulah pemilik mesin gesek tunai yang mempunyai keuntungan besar. Artinya sekali transaksi dia dapat Rp180.000. Kalau pemilik toko hanya sekitar Rp70.000.
Jadi pahami baik-baik ya, bank jauh lebih tinggi untungnya daripada pemilik toko. Sekarang jika suatu hari ada transaksi 100 juta, maka pemilik toko penyedia mesin edisi akan mempunyai keuntungan 700.000 per hari. Karena kalau 10 juta 70.000, maka kalau 100 juta dia dapat 700.000. Banknya lebih untung lagi. Renungkan bisnis ini ibaratnya tidak memerlukan modal kecuali sebatas menalangi selama beberapa saat. Umumnya maksimal 12 jam lah menalangi itu, sebelum bank penerbit mengirimkan uangnya ke rekening pemilik toko. Jadi yang pemilik toko itu sama sekali tidak ada risiko apapun dan dia untungnya besar. Inilah profil sebenarnya bisnis penggelembung keuangan, seperti yang berulang-ulang saya sampaikan dalam video yang berkaitan dengan penggelembung dan pemimpi kekayaan. Bisnis ini coba pahami dengan sesama ya. Tapi saya silakan lagi. Bisnis yang tidak ada loss, tidak ada kerugian, kalau bergerak dan ada transaksi pasti hanya untung yang didapat, tidak ada konsep rugi. Ini melebihi seperti judi. Dalam perjudian kadang bisa untung, kadang bisa loss atau rugi. Apalagi bisnis real, seperti transaksi bisnis real, modal yang dibelanjakan dalam transaksi bisa mengalami kegagalan dan berakhir kerugian. Tapi kalau bisnis gesek tunai tidak akan mengalami kerugian, karena kita hanya menalangi uang dari bank penerbit mesin edisi. Bisnis dengan memakai mesin edisi ini sebenarnya simplifikasi bisnis yang bercirikan bisnis sektor keuangan yang bermodus penggelembung kekayaan. Jadi kalau Anda pahami penggelembung kekayaan itu ya seperti ini. Ini contoh simpelnya seperti ini. Jadi kalau memahami ini, Anda akan memahami sektor keuangan secara umum dan bukan sesuatu yang sulit, bukan perkara orang pintar di situ, bukan. Ini hanya simpel, sebenarnya hanya simpel. Demikian video ini saya sampaikan dan simak video yang berkaitan dengan masih mesin edisi. Jadi masih ada beberapa judul untuk khusus mesin edisi ini. Satu, menghitung keuntungan bank penerbit mesin edisi. Besok akan kita hitung keuntungan bank penerbit mesin edisi. Menghitung keuntungan pemilik kartu kredit, kita juga akan menghitung keuntungan pemilik kartu kredit. Menghitung keuntungan penerbit kartu kredit, kita juga akan menghitung keuntungan penerbit kartu kredit. Jadi pemiliknya juga untung, penerbit kartu juga untung, penerbit mesin edisi untung, pemilik toko juga untung. Kemudian kita lihat tinjauan hukum bisnis gesek tunai. Saya kira cukup sekian. Terima kasih dan ikuti video saya yang berkaitan.